Is, lah, atuh ini gelap, Is. Ente sih bang, kebanyakan gaya. Ah, kebanyakan gaya. Orang mau dadak bener. Dikata kebanyakan gaya lu mah. Is. Lah, mau ngapain ini kita di sini? Ngaji, ngaji, ngaji. Welcome back to channel Salafiyah Miftahul Huda. Channel YouTube yang ilmu tapi ada humornya. Channel YouTube yang ngobrolin humor tapi ada ilmunya. Di mana lagi kalau bukan di Salafiyah Miftahul Huda. Kita akan selalu bersama dalam suka dan duka selamanya. Kita akan selalu menyatu meskipun banyak cobaan yang akan menghadang kita. Janganlah pernah kita mengeluh walau banyak rintangan di depan mata. Rabbu shalla daiman wassalam ya Allah. الرب صلى دائما والسلام يا الله على المكرم شيل الله على المكرم شيل الله على المكرم شيل الله على المكرم شيل الله. Bang Jack, kemana aja Bang Jack? Makin ganteng aja ini. Somat yang punya empang dari sini kodok semua. Buset, malah bener. Akhirnya Bang Jack, kita balik lagi ke teras pondok Bang Jack. Iya, yoi, tentu pastinya Mat. Masih temani guru kita, Pak Kiai Masta. Siapa lagi Bang Jack? Ada Bang Toro. Oh iya, ada Setoro. Terus siapa Iya. lagi Bang Jack? Ada Bang Lukman. Wah. Tentunya teman kita Bang juga. Jack. Ya. Hari ini temanya apa ya? Oh, temanya? Iya. No, tanya kameramen. Merdeka! Merdeka! Temanya apa Bang Jack? No, tanya kameramen. Oh, Merdeka. Oh. Ayo, Merdeka. Merdeka! Oh, itu temanya. Iya, Mbak. Ya udah, kita mulai aja deh ya. Siap, Pak Kiai. Pas banget ini. Agustusan. Oh iya. Saya Agustusan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang sama-sama kami cintai, kami banggakan seluruh pemirsa setia channel YouTube Salafiyah Miftahul Huda dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah, keberkahan Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Malam ini di teras pondok kita akan ngobrol kongko-kongko. Iya. Bareng orang-orang hebat sebelah kanan kiri saya ini. Amin. Dari berbagai profesi ya. Masya Allah. Kita akan coba kongko mengenai kemerdekaan. Mantap. Yang sudah Allah berikan kepada bangsa Indonesia ini. Yang keberapa tahun? 80 tahun. 80 tahun, Masya Allah. Ibadah Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai bangsa Indonesia adalah Allah berikan kita nikmat kemerdekaan. Satu nikmat yang Masya Allah luar biasa besarnya. Dengan merdeka ini alhamdulillah sebagai bangsa kita udah nggak dihantui oleh perasaan khawatir, takut, gelisah, melang dan sebagainya.
Udah nggak dihantui lagi dengan suara-suara peluru-peluru dari penjajah. Satu kondisi yang Masya Allah harus patut kita syukuri dan harus kita ingat dan kita catat betul-betul dalam benak kita. Jangan sampai kita lupakan bahwa nikmat kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia ini itu bukan hadiah dari penjajah, ya. Betul. Bukan hadiah, bukan pemberian cuma-cuma, tapi berkat perjuangan yang gigih dari pejuang-pejuang kita dulu, yang tak kenal lelah, tak kenal waktu. Dan kadang-kadang Masya Allah senjata yang digunain cuma bambu runcing, senjata seadanya. Tapi dengan kegigihan, kesungguhan pejuang-pejuang kita, alhamdulillah Allah kabulkan doa-doa seluruh rakyat Indonesia agar bisa merdeka dari penjajah. Alhamdulillah. Sekarang sudah nggak kerasa, sudah 80 tahun kita sebagai bangsa merdeka. Ya Allah. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita bisa merawat, menjaga nikmat kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pejuang-pejuang kita dulu. Caranya bagaimana? Ya tentu kita berbuat sesuai dengan bidang dan keahlian kita masing-masing untuk membangun bangsa ini. Yang pejabat, isi kemerdekaan, jadilah pejabat yang baik, yang sayang kepada rakyat, mengabdi kepada rakyat. Ya kan? Iya. Betul. Di bidang hukum, jangan sampai tak tumpul ke atas tajam ke bawah. Iya, harus adil. Ya. Semuanya, apapun profesi kita, termasuk yang jadi karyawan yang baik, disiplin, jadi Gojek, jadi guru, jadi apapun profesi kita, ya, the right man on the right job, sesuai dengan keahlian kita bekerja mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jadi pedagang yang baik. Caranya jangan suka ngurang-ngurangin timbangan. Bahaya. Tuh. Wailul lil mutaffifin. Yang dagang hati-hati tuh, ya. Termasuk jadi maling, jadi rampok, jadi maling yang baik. Ada tuh Pak Kiai. Ada. Caranya kalau mau maling ucapin salam dulu, permisi dulu gitu. Maling itu tawa dulu. Maling yang baik itu, iya. Ya. Jadi tugas kita sekarang bagaimana kita menjaga, merawat, mensyukur nikmat kemerdekaan yang sudah diraih dengan pengorbanan jiwa, raga, tumpahan darah, alinangan air mata dari pejuang-pejuang kita dulu. Kita harus membuat mereka bangga, membuat mereka tersenyum. Jangan sampai hasil jerih payah pengorbanan Jawa dan nyawa mereka kita sia-siakan dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang tidak manfaat. Ya, terus gimana? Ada pertanyaan? Punten Pak Kiai. Gimana? Maaf, saya mau tanya ini. Ini kan kita ini zamannya Gen Z ya kan. Ya. Jadi peran serta kita ini sebagai anak muda atau santri juga dan ulama dalam memaknai kemerdekaan itu seperti apa harusnya? Oke. Okay. Nah, jadi saya bilang, terutama anak-anak muda nih. Anak-anak muda ini tunas-tunas bangsa. Harapan ke depan bangsa dan negara ini akan bagaimana Indonesia 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Anak-anak muda lah yang jadi jawabannya. Artinya sejak usia kita muda, kita harus sudah memanfaatkan waktu muda kita dengan kegiatan-kegiatan positif dan manfaat. Belajar, sekolah yang benar, ngaji yang benar, taat sama orang tua, taat sama guru, dan isi kegiatan-kegiatan yang banyak manfaat. Ikuti organisasi-organisasi, banyak kegiatan-kegiatan yang
mengandung unsur nilai-nilai manfaat itu. Karena sekali lagi saya bilang, kelak akan bagaimana Indonesia ini 20-30 tahun, anak-anak muda lah yang ada jawabannya. Inna fi aidikum amral ummah wa fi iqdamikum hayatah. Semuanya di tangan anak-anak muda lah hidup dan matinya sebuah negara, sebuah bangsa. Makanya kalau dulu ada seorang ulama Hujjatul Islam, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kenal nggak? Syekh Toro Al-Ghazali, Imam Ghazali. Kenal? Belum Kali kenal di mana lu? main-main Rio makanya. Bukan Al-Ghazali ono. Imam Ghazali Hujjatul Islam. Tokoh tasawuf. Beliau pernah mengatakan begini. Kalau saya datang ke satu tempat, satu kampung lah, maka yang saya lihat dua, satu masjid, dua anak-anak muda. Kalau saya lihat di kampung itu masjidnya bagus, lebih bagus dari rumah-rumah penduduk sekitar, saya tersenyum. Kenapa? Karena secara nggak langsung masyarakat di kampung itu lebih mengutamakan rumah ibadahnya, rumah Allah ketimbang rumah pribadinya. Tapi kalau dilihat masjidnya lebih jelek, lebih kumuh daripada rumah masyarakat setempat, beliau sedih. Berarti secara nggak langsung masyarakat di situ lebih mengutamakan rumah pribadi ketimbang Masjid. Nah, yang kedua nih, yang beliau lihat adalah anak-anak muda di kampung itu. Kalau anak-anak mudanya aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan yang mengandung manfaat maslahat buat masyarakat. Anak mudanya masih banyak yang mengisi masjid, masih banyak yang pakai sarung baju koko, pakai kopiah, nenteng kitab, masih belajar. Maka beliau tersenyum gembira. Mengapa? Karena dengan begitu nasib umat Islam khususnya di kampung itu, kalau ibarat sinetron mah ya, ceritanya masih panjang, episodenya masih lama. Tapi kalau anak muda di kampung itu padanya kayak botol, kayak maghrib, masih nongkrong, udah kagak mau masjid, udah alergi masjid, keder mulu masjid. Nyasar. Sama ngaji agak besar, teman pada nongkrong, bicara nggak pukul. Beliau sedih, nangis beliau. Mengapa? Kalau melihat kondisi seperti itu, maka hati beliau mengatakan, ya Allah, cerita Islam di kampung itu kalau ibarat film udah mau udahan, udah mau ending, udah mau kelar, udah mau habis. Begitu juga sebagai bangsa. Akan bagaimana Indonesia ke depan 10, 20, 30 tahun ini kita anak muda. Maka mulai hari ini manfaatkan waktu mudamu untuk belajar yang tekun, ya, mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Untuk apa? Karena kelak di antara kalian anak-anak muda ini akan ada yang jadi pemimpin bangsa. Amin. Kalau pemimpin bangsanya sudah didasari dengan akidah yang kuat, agama yang kuat, keilmuan yang matang, maka insya Allah Indonesia ke depan akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adidaya, negara yang makmur, negara yang sukses, negara yang berkah. Amin Allahumma. Ya, jadi anak muda. Mang Jack, ngopi lah. Mana kopinya? Mat, Oh iya, ngopi dulu, ngopi. Ente ada pertanyaan nggak, Mat? Ada, ngopi dulu kita. Ngopi-ngopi Ro. Nah, ngopi. Lu biskuit lu makanin dan lu liatin. Oke, mau nanya. Mat. Nanya apa ente, Mat? Ada, kita mah ada pesan. Mau nanya. Seperti apa sih Pak Kiai dulu santri dan ulama itu merebut kemerdekaan Indonesia ini? Nah, iya. Cakep pertanyaan ente, Mat. Pasti cakep kita. Ganteng kayak ente. Kalau ini. Coba, Kiai. Jadi peran ulama dan santri itu nggak lepas daripada perjuangan
dalam merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Jadi walaupun kalau pejuang-pejuang kita dulu tidak semuanya beragama Islam, nggak semua beragama Islam, tapi hampir mayoritas, sebagian besar para pejuang-pejuang kita dulu beragama Islam. Bahkan para ulama dengan santri-santrinya turut punya peran besar dalam merebut kemerdekaan ini. Jadi mereka tidak hanya berjuang bergerilya keluar masuk hutan, tidak. Jadi selain mereka berjuang membawa senjata seadanya, mereka adalah orang-orang yang ahli ruku dan ahli sujud. Para ulama-ulama kita dengan ibadahnya, dengan zikirnya, dengan doanya, santri-santrinya juga begitu. Semua ikut turun berperang membela negara. Mungkin kita tahu Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Beliau pernah membuat jargon makalah yang membakar semangat umat Islam saat itu dengan mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada keimanan seseorang. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita harus cinta dan sayang kepada tanah air. Tanah air kita sekarang dijajah, kita rebut. Maka saat itu membangkitkan semangat umat Islam saat itu untuk berjuang merebut kemerdekaan ini. Jadi ulama dan kiai dan para santri punya peranan penting dalam merebut kemerdekaan ini. Makanya ditulis dalam pembukaan Undang-Undang 45 ada kalimat, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat Allah. Kalau bukan dengan rahmat Allah, mana mungkin kita sebagai bangsa bisa merdeka melawan tentara-tentara terlatih. Tentara kita kan dadakan semua, iya kan? Simpel semua bayaran rakyat. Bagaimana mungkin Indonesia bisa menang melawan senjata-senjata canggih yang dimiliki penjajah? Kita senjatanya ya seadanya, bambu ruji, apa baik kita pakai parang apa aja kita yang ada kita bawa di rumah. Kalau secara akal malah nggak bisa, logika kagak masuk. Tapi sekali lagi, karena ada peran ulama dan santri di situ, dengan tahajudnya, dengan zikirnya, dengan istighosahnya, dengan munajatnya, dengan puasanya, dengan tirakatnya, memohon kepada Allah agar Indonesia diberikan kemerdekaan. Artinya para pemimpin kita jujur mengatakan di pembukaan undang-undang, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Indonesia bisa merdeka. Makanya nih penting juga nih kita nih sebagai generasi penerus jangan sampai lupa bahwa dulu pejuang-pejuang kita, para ulama-ulama kita, santri-santri kita dalam merebut kemerdekaan ini, dalam meraih 17 Agustus ini, mereka semua adalah orang-orang yang ahli 17 rakaat, ahli sholat. Maka dalam mengisi kemerdekaan ini, jangan sampai kita melupakan 17 rakaat. Ya, dalam merayakan, memperingati 17 Agustus ini, satu, jangan sampai kita lupa dengan 17 rakaat. Karena 17 Agustus nggak mungkin diraih tanpa 17 rakaat. Ada ikatan yang erat antara 17 Agustus dengan 17 rakaat. Dan satu lagi, 17 yang nggak boleh kita lupain adalah 17 Ramadan. Ada apa 17 Ramadan? 17 Ramadan adalah malam nuzulul Quran, diturunkan Al-Quran pertama kali di alam dunia ini. Artinya 317 bagi kita rakyat Indonesia, terutama yang beragama Islam, jangan sampai kita lupain. 17 Agustus, hari kemerdekaan kita, 17 rakaat dan 17 Ramadan. 17 rakaat salat 5 waktu, 17 Ramadan turun ayat Quran. Artinya dalam mengisi kemerdekaan ini,
sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggalin, baca Quran juga jangan sampai kita lupain. Kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah itulah hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Insya Allah itu membuat para pahlawan-pahlawan kita tersenyum bahagia melihat generasi muda bisa mengisi kemerdekaan sesuai dengan harapan mereka. Begitu. Ya. Tuh, ngerti nggak Mat? Siap, ngerti. Nanti anak muda ini. Bahasa tanya lagi nggak Mat? Ya, ada yang nanya Setara, mau nanya nggak? Taro. Tadi Bang Jack udah, sekarang sekarang. Bisa makan pisang makanin toh. Ayo udah agak biar ente agak inspirasi Setara gimana coba. ngopi Setara. Ini Pak Minum. Kiai, saya juga ada pertanyaan nih teman-teman lihat berdua. Jadi kan kalau sekarang ini kan memaknai kemerdekaan itu banyak orang-orang sebagaimana mestinya kan harusnya jangan lupa dengan 17. Tapi kebanyakan orang lupa dengan yang 17 itu. Jadi kemerdekaan itu sering kita kayak poya-poya, hura-hura, itu bagaimana Pak Kiai? Oke. Itu satu tradisi yang memang sudah lumrah dalam rangka memperingati 17 Agustus, kadang-kadang diisi dengan hal-hal yang tidak manfaat. Nah, ini yang membuat kadang-kadang kalau ibarat ini nggak nyambung. Nah, kita mensyukur, bahasanya mensyukuri kemerdekaan. Syukur itu kan terima kasih kepada Allah, kepada para pejuang-pejuang. Terus kita isi dengan joget-joget, sambil isi dengan mabok-mabokan, perzinahan, aurat dan sebagainya. Ya ini kalau secara istilahnya hukumnya agak nyambung gitu. Ya kalau sekedar perlombaan dari tambangan kerupuk itu mah nggak apa-apa, hiburan. Yang penting hiburan, jangan serius mulu. Serius-serius ditinggal oke ya. Iya. Ada penting. Yang serius ya. Iya. Lagi serius-serius ditinggalin. Aduh, Bang Jack. Ente Mat masih ingat aja mas sebelah. Buset deh. Tapi kalau sekedar hiburan biasa gitu, maksudnya nyanyi biasa, tidak ada tidak ada unsur mabok-maboknya, perzinahan, buka aurat dan sebagainya, ya sah-sah saja lah gitu ya, sebagai hiburan. Tapi yang disayangkan tuh kalau sampai kemudian ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya, di situ ada minuman keras, ada perzinahan dan sebagainya gitu. Kalau yang hibur-hiburan ya nggak masalah lah, bagus itu. Jadi buat menyenangkan hati. Iya, itu jangan kaku-kaku amat lah. Iya. Oke, saya mau nanya juga Pak Kiai. Boleh Apa nggak? lagi Mat? Ini kan saya pengen banget Pak Kiai ya, pengen ngirim Fatihah buat pahlawan-pahlawan yang udah gugur Pak Kiai. Tapi saya nggak tahu namanya. Nah itu gimana Pak Kiai? Kenalan dulu orang mah. Mau kenal udah pada mati Pak Kiai. Gimana? Boleh nggak sih Pak Kiai ngirim Fatihah ke pahlawan-pahlawan yang udah gugur? Ya harus, bukannya boleh. Tanda terima kasih ya, sebagai bangsa yang besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Jadi bangsa yang besar, sekali lagi, adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Gimana cara menghargai jasa pahlawan? Tadi selain kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, kedua, jangan lupain, doain mereka. Walaupun kita semua hakul yakin bahwa arwah-arwah para pahlawan kita, hakul yakin mereka sedang mendapatkan jamuan-jamuan surga dari malaikat Allah. Tapi nggak ada salahnya dibentuk terima kasih kita sebagai bentuk adab kita yang muda kepada yang tua. Kita doakan mereka. Jadi min Fatihah, kita baca Yasin. Dan Fatihah Yasin doa itu jangan nunggu 17 Agustus. Tiap hari. Setahun sekali tuh kayaknya. Duen pahlawan tanggal 17 Agustus. Ada bangetan banget dah. Setiap saat. Ya, doain. Oke. Nggak kenal namanya nih. Ya udah diituin aja, diumumin aja. Al-Fatihah buat seluruh pahlawan-pahlawan rebut Indonesia semuanya, ya Allah, mudah-mudahan mereka terima amal ibadah, terima perjuangannya. Al-Fatihah, udah begitu aja.
Tapi kalau ada yang kenal ya sebutin nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang kenal udah diumumin begitu nggak masalah. Gitu. Emang? Menanya Pak Kiai. Tapi doanya nyampe nggak itu Pak Kiai? Lah pugu. Takutnya doang itu nggak nyampe. Nyangkut gitu. Nyangkut. Tergantung perangkonya, perangko yang berapa. Sekarang udah kagak jam perangko ya. Canggih. Ya kalau namanya doa dibilang nyampe ya pasti nyampe lah. Emang ukuran nyampe apa sih? Ukuran nyampe aja. Innallaha sami'ud du'a. Allah itu Maha mendengar doa. Allah Maha mendengar setiap doa yang diucapkan dilalui oleh semua hamba-hambanya. Allah Maha mendengar. Ya. Kalau kemudian sampai nggak kepada yang kita tuju, selama kita niatnya ikhlas, tulus karena Allah, pasti nyampe. Kalau nggak percaya, lu mati mah, kita gua doain. Nyampe kagak, gitu. Nah kalau nyampe balik lagi sini ya. Kirim balik. Kalau nyampe lah, kan ada di Al-Quran tuh. Kata Allah, Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ampunilah dosa-dosa kami wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa-dosa orang-orang yang sudah mendahului kami, para pahlawan-pahlawan kami, orang-orang tua kami, kakek nenek kami, guru-guru kami. Sampai. Ya, Nabi itu terus asal selesai sholat Masjid Nabawi pasti mampir ke Baqi. Ngapain? Ucapin salam, ngedoain ahli Baqi. Ya kalau emang itu nggak nyampe, ngapain dilakuin sama Nabi? Iya kan? Nah, selalu nyampe. Apalagi yang ngedoain. Santri. Iya. Mana? Udah? Oke, lagi nggak ada? Udah cukup. Udah cukup ya? Nah, oke. Jangan banyak Ajiman. Iya. Uyang lagi. Maaf kemarin banyak-banyak. Bayangkan nggak ada yang nyangkut. Jadi kesimpulannya begini. Kita bahwa kemerdekaan yang kita raih ini satu, bukan hadiah dari jajah di Jepang atau siapa, bukan juga turun dari langit laksanamu di waktu pagi, bukan. Tapi kemerdekaan yang kita raih ini berkat pengorbanan para pahlawan-pahlawan, baik pengorbanan nyawa, darah, hidangan air mata luar biasa. Ya, makanya kita sebagai anak bangsa yang baik, kita harus mensyukuri kemerdekaan ini, merawat, menjaga dengan cara mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang manfaat, hal-hal yang positif, terutama anak-anak muda. Ya, anak muda manfaatkan waktu mudamu. Ya, manfaatkan waktu mudamu untuk belajar yang rajin, ibadah yang tekun, agar kelak nanti kau bisa menjaga, merawat negara ini dengan baik, agar Indonesia ke depan jadi negara yang didaya, negara yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Itu semua tergantung daripada kita anak-anak muda saat ini. Kemudian terakhir, jangan lupa kemerdekaan yang diraih, yang Allah anugerahkan kepada kita, ada bukannya ada, memang ada peran daripada para ulama-ulama, para santri-santri umat Islam saat itu, dengan munajat mereka, dengan doa mereka, dengan zikir, dengan tirakat mereka. Maka mengisi kemerdekaan ini salah satunya adalah juga dengan tadi saya bilang tuh, menjaga 317 Agustus, jangan sampai kita lupain, ini hari bersejarah buat kita. 17 rakaat, karena dengan 17 rakaat inilah Allah memberikan nikmat kemerdekaan ini, memberikan 17 Agustus yang ketiga 17 rumah Al-Quran. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran, karena dengan 217 ini Allah mengasih 17 Agustus buat kita sebagai bangsa Indonesia. Oke? Paham? Insyaallah. Mudah-mudahan Allah akan berikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Kekuatan kepada semua pemirsa untuk menjaga 17 rakaat dan 17
Ramadan, Al-Quran kita jadikan pedoman hidup kita. Mudah-mudahan ke depan Indonesia semakin menjadi negara yang mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semua rakyat Indonesia, kita semua dan seluruh penonton setia, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, dalam kesehatan, dalam keberkahan, rezeki yang berlimpah, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita, cucu-cucu kita jadikan orang-orang yang solehin solehah. Oke, ikutin bapak saya nih ya, bareng-bareng biar kompak. Jangan ada yang berangkat duluan. Oke, 1, 2, 3. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.